Hei, baru sudah bawa laptop. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di entah ada diskusi apa tuh kawan-kawan di sini. Baik, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu Muhammad ya Alhamdulillah. Tadinya saya ingin melanjutkan ini, tapi sudah saya coba, saya sudah bawa apa namanya solderan dan juga baterai ini tidak bisa nyambung ke sini. Mungkin ada yang rusak di holder baterainya. Jadi saya memutuskan untuk tidak dulu melanjutkan program yang kemarin. Ini programnya masih jalan kalau kita ke sini. Programnya masih jalan. Dia detek apa di depan situ ya? Gerakannya sudah gitu. Sudah lumayan lurus tapi masih miring ke miring ke kanan ya. Tuh, sempat nabrak dia. Karena kemarin kiri. Suruh jalan-jalan. Baik. Uh, Tadinya saya ingin lanjutkan ke ini ya, ke serponya ini. Jadi sini ya baru sebenarnya sudah bawa laptop. Juanda juga bawa laptop. Tapi karena ini kan kemarin kasusnya, pada saat kita jalankan motor servo berbarengan dengan motor, ininya kalah. Jadi pada saat kita jalankan bersamaan itu apa namanya tegangan ke mikrokontrolnya yang drop. Kalau kita harus pasang ke laptop kan nggak mungkin ya kan, karena kan harus jalan di sini. Jadi saya kemarin itu sudah coba ini kan, tapi rupanya ininya yang rusak nih. Kan harus harus nyambung dulu sini. Maksud saya biar si mikrokontrolnya dapat power sendiri, yang motor ini dapat power sendiri. Jadi dia terpisah kemarin. Nah karena kita ininya masih belum maksimal powernya ya dayanya, kita masuk ke sini dulu biar tidak ketinggalan materi ya. Karena sebenarnya di apa namanya materi kita itu kan sudah masuk ke sini harusnya ke objek tracking ya. Karena saya harus juga memperkenalkan bagaimana komputer itu bisa men-tracking ini nanti objek. Ya, Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya kita masuk ke sini dulu ya. Jadi mohon maaf, Bahrul sudah bawa laptop, mohon maaf ya Bahrulnya. Ternyata tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Kadang-kadang seperti itu ya. Sudah di program baik-baik, ternyata ada yang nggak jalan. Itulah. Apalagi yang terkait dengan elektronika ya, itu banyak sekali anunya. Faktor X-nya istilahnya. Kadang-kadang faktor X itu apa? Faktor yang kadang-kadang tidak terduga gitu ya maksudnya ya. Baik, kita masuk ke sini dulu. Ini ada sesuatu yang apa namanya baru, mungkin bagi kawan-kawan sekalian terkait dengan mungkin di situ kalau dilihat gambarnya ya sudah rumit sekali kabelnya tuh. Sudah bisa jadi 5 atau ya 5 kali lebih rumit daripada yang itu. Maksudnya lebih banyak pengkabelannya ya. Karena apa? Karena dia sudah memang menggunakan 4 roda, 4 motor. Kemudian ada apa namanya di sini nih. Kalau di sini di mungkin saya pernah bawa tuh. Itu receiver dari stick PlayStation 2 yang wireless. Ada yang pernah punya PS2 atau sekarang PS4? Ada yang Mustafa nggak main game ya? Juanda main apa? Lebih baik rental ya deh. Jadi pas perlu aja kan mainnya tidak tidak main terus menerus. Iya. Kalau punya itu nanti kalau tidak dimainkan malah mubajir ya jadinya ya. Ya jadi saya juga termasuk yang tidak punya PS atau PlayStation itu karena waktu saya kecil itu juga ya udah nyewa aja di rumah-rumah orang gitu kan. Itu nyewa beberapa ratus rupiah udah kalau sudah selesai udah. Nah, jadi itu adalah stick PS receiver ya, receivernya. Tapi PS-nya saya tidak bawa anunya, sticknya. Tapi kira-kira semuanya kan tahu ya bagaimana bentuk dari stick PlayStation 2 itu kurang lebih ya
Seperti itulah modelnya. Nah, itu yang kemudian juga membuat pengkabelnya jadi banyak di situ. Kemudian nanti ada regulator dan lain-lain. Nah, tapi sebelumnya kita membahas secara detail apa isi dari si robot itu, kemudian kita lihat dulu. Saya minta tolong mungkin Samad atau siapa yang coba carikan apa itu holonomic drive system. Mungkin Nurul. Coba Nur. Nur ya. Bukan Nurul. Nur apa Nurul? Nurul mana Nurul? Situ. Minta tolong Nur, dicarikan Nur. Kalau di Google itu apa ketemunya? Holonomic drive system. Baru pernah dengar hari ini ya? Pernah dengar nggak sebelumnya Nur? Nur? Belum ya Bu ya? Ketemu? Kalau ketemu Nur, tolong dibacakan. Yang belakang? Apa? Belum ketemu. Ada. Berarti sama yang saya kutip nanti juga dari bahasa Inggris. Tapi saya minta tolong cari. Samad ketemu? Apa? Yang? Hmm? Hmm? Sudut satu sama lain. Okay. Huh? Huh? Oke. Dalam bidang yang berbeda ya. Nah, baik. Saya sebenarnya juga sudah buatkan ininya. Maksudnya sudah mengutipkan dari itu. Yang tadi sudah disebutkan, tapi itu terjemahannya sudah terlalu jauh, nggak sampai deh. Nah, receivernya terlalu jauh, nggak kuat. Jadi sudah dibantu ya oleh Samad dan kawan-kawan. Tapi sebelum kita ke holonomic drive-nya, kita perlu kenal dulu nih ada roda omni. Tadi disebutkan ada roda yang ada rollernya ya katanya ya. Nah kalau di kita disebutnya nih, di tim robot kita punya roda ini. Yang itu punya saya nih, yang plastik nih ya. Ini plastik. Istilahnya apa ya? Peleknya plastik nih. Kalau yang ini peleknya aluminium atau logam ya, atau besi. Tapi kalau yang dijual di pasaran biasanya bukan besi tapi aluminium. Karena kalau besi itu relatif lebih berat daripada aluminium ya kan. Makanya ini biasanya yang dijual. Tapi harganya biasanya kadang-kadang ya, ini lebih 2 kali lebih mahal itu daripada ini. Makanya Stimik Banjarbaru kemarin karena dananya terbatas belinya yang ini aja. Yang plastik-plastik aja. Tapi ada juga mahasiswa yang penelitian mereka belinya ini. Karena apa jauh lebih apa namanya? Lebih kuat ya daripada yang plastik. Ini Stimik Banjarbaru beli tahun 2013 apa 14? 2014 kalau tidak salah. Habis itu setelah sekian tahun ininya rusak. Plastik ini bukan plastik ya, karet, rubber kalau bahasa ininya, rubber. Nah, bahasanya apa? Rubber roller ya. Maksudnya roller yang bentuknya atau terbuat dari karet ini. Ini sama juga. Nah, kalau yang bagus lagi biasanya di masing-masing roller ini ya, ada biringnya. Biring itu bahasa pasarnya apa? Kelaharnya ya. Tahu kelahar? Nah, ada kelahar di sana. Jadi dia putarannya lebih smooth gitu, lebih halus. Daripada kalau yang ini yang saya punya ini tidak ada biringnya. Jadi dia putarannya agak seret. Kalau disemprot 4WD malah seret lagi. Disemprot apa namanya? Dikasih oli juga tambah seret juga. Karena memang bawaannya bukan yang model ini. Nah, kenapa harus menggunakan yang apa namanya plastik atau yang kemudian ini yang logam ini ya, yang aluminium tadi? Kenapa harus pakai roller yang ada biringnya, kemudian ada yang tidak? Itu nanti berpengaruh pada saat dia dijalankan itu. Yang tanpa biring ini biasanya dia tidak smooth ya. Jadi kalau misalkan kita nanti perintahkan dia untuk jalan maju, mundur atau belok kanan belok kiri itu biasanya ada bahasa Banjar itu apa ya? Sandat-sandat lah istilahnya gitu ya. Bahasa Indonesianya apa tuh sendat-sendat? Terus ada sendat-sendatnya, ada bahasa fisikanya itu ada friksi atau gesekannya lah misalnya ya. Gesekannya terlalu besar kalau kita menggunakan yang murah-murah itu. Tapi ya begitulah karena memang kita hanya mampu beli saya hanya beli mampu yang itu yang tanpa biring ya sudah itu aja dulu. Di samping itu untuk pembelajaran tidak perlu beli yang mahal dulu ya kan. Ini kalau sudah kemudian dananya cukup, kemudian keperluannya juga harus yang bagus, maka kita bisa beli yang lebih bagus ininya rodanya.
Nah, kenapa tadi kita berbicara tentang roda? Karena holonomic drive system tadi itu tidak terlepas dari roda ini, ya. Nah, jadi kemudian itu di situ disebutkan nanti dia bergerak ke dua arah yang berbeda katanya tadi ya, sama tadi ya. Kemudian dia juga bisa berputar katanya. Dari dengan apa? Dari kita menggunakan roda ini. Nah, ini tadi mungkin kalau yang belakang dapat bahasa Inggris juga ini ya, kurang lebih tadi ya, kira-kira ya. Mungkin kawan yang bisa menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ini silahkan diterjemahkan ya. Bahasa terjemahan bebasnya tadi sudah ada di Samat tadi, kira-kira seperti itu ya. Kalau digambarkan di papan tulis, ini saya gambar ya. Holonomic drive system itu dia biasanya terdiri dari 4 roda nih. Seperti gambar yang di awal tadi ya, di slide awal tadi. Dia punya 4 roda dan dipasang rodanya itu di sudut-sudut ini. Sudut 45 derajatnya. Jadi ini kan kalau misalkan roda dipasang di sini ya, itu kan 90 derajatnya di sini nih. Nah, kalau robot yang itu kan kita pasang di sini ya, kiri dan kanan. Kanan dan kiri ya, kanan kiri. Nah, kalau ini tidak, dipasangnya di pojok nih. Mungkin ada yang bingung kira-kira bisa jalan apa tidak? Bisa ya, karena memang itu yang kemudian oleh penemunya ini, penemu holonomic drive system ya. Ada juga yang menyebutnya X drive system. Saya tulis saja ya. X drive system. Atau tadi holonomic ya. Nah, holonomic drive system. Ini sama sebenarnya. Duanya ini sama, ada yang menyebutnya ini, ada yang menyebutnya ini. Tapi tadi biar sedikit membingungkan kita sebut saja holonomic drive system gitu ya. Kalau X drive system pun terlalu simpel tampaknya. Nah, jadi kalau tadi dia dipasang di masing-masing sini ya, di masing-masing pojok dari chassis robot ini. Kemudian ini tadi di masing-masing rodanya ada rollernya, ada bagian yang berputar nih tadi. Roller itulah yang kemudian memungkinkan dia bisa digerakkan ke arah sana, ke arah pojok depan kanan ya, kemudian ke arah pojok depan kiri, atau mundur ke pojok kanan belakang, atau mundur ke pojok kiri belakang. Padahal dengan roda yang seperti ini dia bisa mundur gerakannya. Nanti kita bedakan antara arah putaran yang keempat roda ini ya, kanan depan, kiri belakang, kanan belakang ya, kemudian kiri belakang dan kiri depan. Arah putaran itu yang kemudian mempengaruhi arah gerakan atau arah pergerakannya. Nah, kalau tadi yang disebutkan oleh Samat bergerak kedua arah yang berbeda yang ini. Plane sini artinya permukaan yang rata itu ya. Maksudnya rata itu bisa, bentar, saya ambil kotak ini. Rata itu maksudnya bisa maju mundur ini ya. Ini rata nih maksudnya ya kan? Maju, ini kan dari kalau kita ini anggap depan ya nih ya. Ini gantungan ini depan, ini kan kita tulis depan. Dia maju, kemudian mundur, ini kan rata nih. Nah, ini satu, kemudian duanya kita bisa geser kiri, geser kanan. Nah, mungkin belum terbayangkan ya, robotnya bisa bergeser ke kiri dan ke kanan gitu. Kalau kemarin kan dia kan hanya maju, mundur, belok gitu kan, dia kan belok kiri. Atau tadi kan dia bisa mundur, belok kanan, gini ya, gitu. Nah, kalau ini tidak, dia bisa geser gini, kanan, geser kiri. Kalau maju mundur kan biasa tuh. Dan dia bisa gini gerakannya. Nah, dengan posisi masih tegak lurus, dia bisa bergerak ke pojok sini. Sini, sini, lagi. Jadi kebetulan robotnya saya tidak bawa. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa bawakan karena itu ada di kampus. Harusnya hari Jumat kemarin sudah saya bawa pulang. Karena hari Sabtu kan libur kan. Jadi harusnya hari Jumat sudah saya bawa pulang, kemudian hari Sabtu libur, hari Ahad, Senin, nah setelah saya bawa ke sini. Mudah-mudahan nanti minggu depan sudah bisa saya bawa. Karena satu robot saya yang di rumah itu dipreteli oleh kawan-kawan di tim robotika kemarin itu. Jadi mereka kan sambil belajar tuh, dipreteli, kemudian dibelikan lagi komponen yang baru, dirakit lagi. Tapi chassis saya dipakai oleh mereka. Jadi saya tidak punya chassis yang untuk apa namanya untuk merakit komponen itu lagi. Jadi nanti saya bawa aja yang punya tim robotika. Untuk kemudian kita uji coba ya di sini ya. Nanti bisa diprogram oleh Samat dan kawan-kawan. Nah, jadi itu yang kemudian membedakan antara holonomic drive system ini dengan non holonomic drive system. Jadi kalau yang selain yang bisa bergerak tadi itu ya ke segala arah tadi yang ini, nah itu namanya non holonomic drive system. Agak belibet ya nyebutnya ya. Non holonomic drive system atau non X drive system. Artinya yang biasa gitu.
Nanti ada lagi yang swipe drive ya. Bentar. Eh, mudah-mudahan saya tidak salah tulis nih. Gini kayak nggak salah ya. Coba nanti dia nih ya, dikoreksi kalau saya salah. Swipe drive ini beda lagi nih. Tapi karena kita tidak punya peralatan untuk bisa ini, untuk bisa mempraktekkan itu, bisa jadi tidak sampai ke sana nanya, apa namanya materinya. Kalau seandainya punya itu, jadi ini ada dua motor di masing-masing roda ya. Jadi satu roda ada dua motor. Satu roda yang nanti menggerakkan, satu motor yang menggerakkan arah motor yang satunya, motor yang satu lagi untuk menggerakkan roda. Nah, kita sampai ke sana dulu ya. Baik, kemudian jadi dia bisa bergerak ke dua arah tadi ya katanya kawan kita Samad tadi. Kemudian dia bisa berputar. Nah, itu dia. Tapi dari modal yang itu yang bisa berputar, bisa bergerak ke dua arah tadi, yang kita gunakan sementara ini ya, kita hanya punya omnidirectional wheel atau omni wheel atau bahasa pasarannya roda omni gitu ya, roda omni. Dan sebenarnya ada satu lagi yang kita bisa gunakan untuk model holonomic drive systemnya adalah menggunakan mecanum wheel. Kita tidak punya ini karena rodanya mecanum wheel ini cukup mahal. Bisa jutaan satu rodanya. Jadi karena terlalu mahal untuk kita eh, apa namanya sediakan di tim robotika juga tidak menggunakan itu. Kita pakai Omniwheel saja. Rata-rata tim robotika di seluruh Indonesia itu menggunakan Omniwheel. Kenapa? Karena relatif lebih murah ya daripada menggunakan Mecanum. Coba aja dicari nanti sambil ya di Google itu harga Mecanum Wheel itu berapa paling murah. Sambil sambil jalan ya, sambil saya jelaskan kira-kira harga Mecanum Wheel paling murah berapa. Kalau di Google itu jual Mecanum Wheel gitu. Ini nih, tulisannya gini tadi ya. Mecanum Wheel. Wheels. Ya, Mecanum Wheels. Berapa? 8. Iya kan? Mahal kan? Dulu satu roda tuh. Kita perlu 4 roda itu untuk jadikan dia holonomic drive system. Itu paling murah katanya 800 sekian belas ribu ya. Tambah ongkir jadi satu berapa? Berapa jadinya? Ongkos kirimnya 30-an ribu ya. Ya kurang lebih gitu ya anunya harganya. Ada nggak yang lebih murah dari itu? Kalau uh, Omniwheel berapa? Siapa namanya? Omniwheel yang berapa ya? 10 10 mili, 10 mili, 100 mili. Hmm. Omniwheel 100 mili. 100 mm ya maksudnya 100 mm. Itu artinya 10 cm anunya diameternya. Harganya berapa? Biasanya lebih murah tapi tidak semahal Mecanum Wheel. Ada? Berapa harganya? Sama cari nggak? Berapa harganya? Ntar ya. Yang 58 mm berapa? 5? 58 ribu. Ya, jadi lebih murah kan? 58 pin. Berapa harganya? 180 ribu. Oke. Kalau 100 mili berapa? Berapa ratus ribu harganya? 180 ribu ya. Tadi saya lupa tadi mekanom wheelnya tuh berapa mili. Itu termasuk mahal tuh. Karena waktu kemarin bulan Mei apa bulan Juni itu. Mei ya kalau tidak salah. Steam Robot itu belinya yang 100 milimeter atau 10 cm diameternya itu. Itu harganya 190 ribu. Memang kalau beli online itu harus jeli ya, mencari toko yang kira-kira paling murah itu yang mana tuh. Itu bilah biasanya kebiasaan kita yang mencari yang murah. Tapi ternyata pada saat berapa? Sama aja dengan situ tadi ya Mecanum Wheel ya. Nah, itu dia. Tapi ya tadi sekali lagi saya kemarin itu kami dapat yang harganya hampir 200 ribu kurang dikit. Kalau belinya 10 atau berapa kemarin itu ya dikurangi 10 ribu jadi 190 ribu harganya per jatuhnya tuh per rodanya itu. Tapi ternyata memang kualitasnya tidak sebagus yang
apa namanya yang tadi saya sebutkan ada ya, aluminium itu. Kita belinya yang plastik aja. Kalau aluminium itu bisa harganya segitu tuh. Jadi kita kemarin itu punya diberikan dana terbatas kira berapa belas juta itu ya. Jadi itu yang kemarin harus kita manfaatkan untuk 2 tim. Nah, jadi ya alhamdulillah masih bisa diberikan dana oleh kampus. Nah, ini masih lanjut yang tadi ya. Ini tadi sudah saya sebutkan dan saya gambarkan di depan di papan tulis. Kita meletakkan motornya itu di pojok-pojok 45 derajat dari chassisnya ya. Nah, jadi saya tidak perpanjang ini karena kita harus menjelaskan yang lain. Intinya nanti seperti itu kurang lebih apa namanya? Posisi dari roda dan motornya ya. Itu yang kemudian kita akan bentar. Ini ada rekamannya. Untuk melihat gambarnya dulu biar tidak ngambang gitu ya pengertiannya. Ntar saya screen all dulu. Saya perlihatkan dulu nih rekamannya nih. Rekaman yang di PowerPoint agak bermasalah. Oke, ini. Jadi gerakan yang bisa dilakukan adalah ini kalau saya hidupkan ya dari maju, kemudian ini mundur, kemudian ini geser kanan, ini geser kiri, ini putar kanan, putar kiri, ini maju serong kanan, kemudian mundur serong kiri, ini maju serong kiri dan mundur serong kanan. Dengan gerakan itu tadi dia tetap pada posisi di awal lagi jadinya. Bisa dibayangkan, sudah bisa bayangkan ya ini ya gerakannya ya. Kalau robot biasa kan tidak bisa geser kanan geser kiri ya kan? Ya mohon maaf ini coba ada nggak video satunya lagi? Mana video satunya? Ini dia. Ini yang kelihatan ini ya. Yang kelihatan, aduh, mana nih? Hmm. Jadi selambat itu memang anunya, apa namanya gerakannya. Karena apa? Karena tadi dia hanya menggunakan motor yang kecepatannya rendah ya, tapi RPM-nya cukup RPM-nya rendah, tapi torsinya nanti besar. Bentar ya.